Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 6 bulan kemudian, hari ini adalah hari eksekusi Marvel. Sampai detik ini, George belum juga memberitahukan kepada Gabby sesuai amanat yang diberikan kepada Marvel. Marvel ingin Gabby tahu saat di tempat eksekusi, ia tak ingin memberikan beban pikiran kepada istrinya yang harus memberi ASI eksklusif untuk anaknya yang masih bayi. Pagi ini seperti biasanya, Gabby, George, Davis, dan Diora sarapan bersama. Mereka masih tinggal di Carter Lord. Setelah selesai makan, Gabby lalu menyuapi anaknya yang sudah berumur 6 bulan itu. Makanan pembantu ASI selalu ia buat sendiri. Ia mencoba untuk memasak demi sang buah hati dan beruntungnya anaknya menyukainya. "Anak Dedi pinter ya, makannya selalu habis," puji George. Ia menghampiri Gabby dan anaknya yang berada di halaman luar. "Yes, Dedi, makanan buatan Mami enak," Gabby yang menjawabnya dengan menirukan suara anak kecil. Anaknya masih belum bisa bicara, hanya berceloteh tak jelas saja yang keluar dari mulut mungil itu. Meskipun mereka berdua belum juga menikah sampai sekarang, namun panggilan itu memang cocok untuk keduanya. Mereka memang orang tuanya, hanya saja ada hubungan rumit di dalamnya. George menggendong anak laki-lakinya. Ia membersihkan sisa makanan di mulut bayi itu. Ia yang tadinya tak pernah berekspresi, sekarang sering tersenyum karena sang buah hati. "Mami sekarang jago masak ya, Dedi jadi pengen dimasakin Mami," kelakar George. Ia memandang Gabby dengan penuh cinta. Gabby terkekeh dengan candaan George. Ia tak menjawabnya. Ia membersihkan tempat yang baru saja digunakan anaknya untuk makan, lalu berdiri untuk menggendong anaknya. "Ada yang ingin kusampaikan padamu," ujar George saat bayi itu sudah berpindah ke tangan Gabby. "Apa?" "Suamimu ingin bertemu dengan kalian," jelas George seraya tangannya terus bermain di pipi bulat putranya. "Sekarang?" George mengangguk sebagai jawaban. "Aku akan bersiap dulu," pamit Gabby. Ia hendak melangkah masuk ke dalam. "Biar aku yang mengurus anakku, kau bersiap saja," George mengambil alih sang buah hati. Entah kenapa kaki Gabby gemetaran sepanjang ia berjalan di penjara itu. Dadanya bergemuruh seolah ia sedang merasakan kekhawatiran yang selama ini ia takutkan. "Kenapa kita tak masuk ke ruangan itu?" tanya Gabby saat mereka melewati ruangan yang biasa digunakan untuk menjenguk tahanan. George mengulas senyumnya. "Kita ikuti petugas saja," ujarnya. Stroller bayi itu terus maju diikuti kedua orang tuanya di belakangnya. Telapak tangan Gabby mulai mengeluarkan keringat dingin saat tujuan mengarah ke ruangan yang jelas bertuliskan ruang eksekusi. Mendadak tangan Gabby tergelincir dari pegangan stroller. Buru-buru George memegangi wanita yang ia cintai itu untuk memberikan kekuatan. "Kenapa kita ke sana?" tanya Gabby dengan suara yang mulai bergetar, merasakan takut. George tak menjawab. Ia terus mengusap lengan Gabby sepanjang perjalanan. Sampai di depan ruangan itu, mata Gabby mulai berkaca-kaca, gemuruh di dadanya kian berpacu. Berkali-kali ia menghirup udara dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Ia sedang menguatkan diri untuk melangkahkan kakinya masuk ke ruangan itu. Pipinya pun bahkan sampai menggembung saat menghela nafasnya. "Kau harus kuat, suamimu sangat ingin bertemu denganmu dan anakmu," ujar George. Ia memberikan keyakinan pada Gabby.
Gabby menatap George dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Meskipun di dalam hatinya belum ada cinta untuk Marvel suaminya, tapi ia tetap merasa sedih jika harus kehilangan suaminya, temannya sedari kecil, orang yang tulus mencintainya. Pintu ruangan itu mulai dibuka oleh petugas. Gabby masih menguatkan hatinya untuk menerima kenyataan yang ada. Tanpa diberitahu pun, dia sudah paham sedang dihadapkan dengan apa. Gabby menengok sejenak ke arah George. Ia sedang meminta kekuatan untuk pria yang masih menguasai hatinya, apalagi setelah pernyataan cinta saat itu. George mengangguk dan mengulas senyumnya. "Kau harus kuat, ayo kita masuk, suamimu pasti sudah rindu ingin bertemu denganmu," ujarnya. Dengan mengatupkan bibirnya agar tak bergetar, Gabby mengangguk memberikan jawaban. Mereka pun mulai melangkah memasuki ruang eksekusi itu. Dada Gabby bergemuruh saat melihat punggung suaminya yang membelakanginya. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Gabby tak kuasa menahan air matanya. Ia menitikan cairan bening itu saat Marvel mulai berbalik menghadap ke arahnya. Pria itu tetap saja tersenyum, padahal ajalnya sudah di depan mata. "Hei, kenapa menangis?" Marvel berjalan menghampiri istrinya. Ia mengusap pipi yang basah itu dengan jemarinya. Gabby tetap tak menjawab. Tenggorokannya tercekat, bibirnya mengatup, dan air mata yang menjadi jawaban atas kesedihannya. "Apa kau sangat merindukan suamimu sampai kau menangis melihatku?" tanya Marvel dengan merentangkan tangannya agar istrinya memeluknya. Gabby mengangguk sebagai jawaban. Ia melepaskan pegangan stroller dan memeluk erat Marvel. Ia menangis dengan mengeluarkan isakan. George langsung mengambil alih stroller bayinya. Ia hanya bisa menyaksikan sepasang suami istri yang sebentar lagi akan terpisah oleh maut itu. Ia tak cemburu, ia justru ikut merasakan kesedihan. Marvel mengelus pundak istrinya. Ia ingin menangis, tapi sebisa mungkin ia tahan, tak ingin membuat istrinya semakin berat untuk meninggalkannya. Kedua tangan itu mulai mengurai pelukannya dari sang istri. Marvel memegangi pundak Gabby dan memberikan jarak agar bisa melihat wajah cantik istrinya. Mata istrinya masih terus mengeluarkan air mata. Dengan jemarinya, Marvel lagi-lagi menyeka air mata istrinya dengan ulasan senyum. "Jangan menangis." Gabby memukul dada suaminya dengan tak bertenaga. "Bagaimana aku tak menangis saat bertemu dengan suamiku di ruangan seperti ini? Kenapa kau jahat sekali tak memberitahuku?" "Maafkan aku hanya tak ingin membebani pikiranmu." Gabby hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia sedang sangat sedih. Kenyataan apa ini? Kenapa kesedihannya bertubi-tubi? Sudah kehilangan papanya. Sekarang ia harus mengantarkan kepergian suaminya. Marvel beralih berjongkok di depan stroller. Tangannya terulur bermain dengan tangan bayi yang gembul itu. "Hei jagoan, jaga mamimu ya, tumbuhlah dengan sehat." Tangannya mulai meraih tubuh mungil itu. Ia menggendongnya layaknya seorang ayah kandungnya. Bayi itu berceloteh saat Marvel mengajaknya berbicara. Tangan mungil itu terulur menyentuh rahang Marvel yang ditumbuhi bulu-bulu halus. George hanya menatap pemandangan itu sedari tadi. Ia hanya diam. Sedangkan Gabby menatap suaminya bersama bayinya dengan lelehan air mata yang tak juga berhenti. Marvel mendekat ke arah George. Ia tersenyum. "Pria pelit, terima kasih atas segala bantuanmu untukku." George tak protes saat Marvel memanggilnya pria pelit, tak seperti dulu. "Sudah tugasku sebagai seorang manusia untuk saling membantu," balasnya.
Boleh aku minta satu hal lagi padamu? George mengangguk. Katakan saja. Aku titip Gaby dan anaknya padamu. Cintai mereka sepenuh hatimu, pinta Marvel. Pasti. Marvel mencium kening bayi di gendongannya dalam-dalam. Setelah puas, ia kembali menatap George dan menyerahkan bayi itu kepada dedinya. George mengambil alih putranya. Ia menggendongnya dengan hati-hati. Selamat atas kelahiran anak pertamamu. Maaf, aku baru mengucapkannya sekarang. Terima kasih, maafkan aku. Aku juga lupa menyampaikan pesan Lord sebelum dia meninggal. Dia berpesan untuk menyampaikan maafnya padamu karena tak bisa menjengukmu selama di penjara. Marvel mengangguk. Aku akan bertemu dengannya setelah ini. Semoga kami bisa bertemu di sana. Marvel beralih menatap Gaby istrinya. Terima kasih Gaby, cintaku, istriku, kau sudah hadir di dalam hidupku yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Terima kasih, kau sudah menerimaku menjadi suamimu. Aku sungguh bahagia bisa menjadi suamimu. Maafkan aku karena belum bisa menjadi seorang suami yang bisa melindungimu. Kesalahanku terlalu besar. Hukuman memang harus ditegakkan. Jika boleh menyesal dan bisa mengulangi waktu, pasti aku tak akan menjadi seorang mafia. Namun, waktu terus bergulir ke depan. Semua hanya bisa menjadi penyesalanku. Marvel lalu membimbing Gaby untuk berdiri di samping George. Ia menyatukan tangan istrinya dengan George. Setelah aku tiada, menikahlah dengan George. Dia akan menjadi orang yang selalu menjagamu, mencintaimu, dan mengasihimu. Dia orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupmu. Marvel menyerahkan istrinya itu kepada pesaing cintanya, pesaing yang banyak membantunya. Aku ingin kalian berjanji akan hal itu. Gaby dan George mengangguk sebagai jawaban. Marvel menengok ke petugas yang berjaga di sana. Ia menganggukkan kepala, memberikan isyarat jika dia sudah siap sekarang. Salah satu petugas berjalan mendekat. Ia membawa nampan berisi gelas. Gaby dan George hanya bisa menyaksikan dalam diam, tak bisa berucap apapun. Memang sudah jalan hukumnya seperti itu. Marvel mulai meraih gelas itu. Perlahan ia mulai meminumnya. Air sianida. Marvel mengajukan permohonan terakhir kepada pihak berwajib. Penjara di tempatnya memang memiliki privilege untuk terpidana mati mengajukan permintaan terakhir sebelum dieksekusi. Apapun itu akan dikabulkan asalkan bukan pembebasan. Marvel mengajukan permohonan terakhirnya untuk diizinkan keluarganya datang menemuinya dan memilih mati dengan racun daripada digantung, ditembak, atau disetrum. Ia ingin tubuhnya tetap utuh saat keadaan meninggal. Tuk, Marvel meletakkan kembali gelas itu. Sianida itu belum bereaksi. Marvel kembali menatap istrinya. Bisa kau memelukku? Aku ingin menghembuskan nafas terakhirku di dalam pelukan orang yang kucintai, pintanya. Gaby mengangguk. Ia langsung merengkuh tubuh Marvel. Masih terisak dirinya. Stok air matanya sangat berlimpah. Sianida itu mulai bereaksi di dalam tubuh. Marvel mulai mengeluarkan busa dari mulutnya. Ia menutup kelopak matanya saat oksigen mulai sulit masuk ke dalam paru-parunya. Tangannya yang merengkuh tubuh istrinya itu mulai lemas tak berdaya. Perlahan Marvel ambruk di dalam pelukan istrinya. Kakinya tak bisa menopang lagi beban tubuhnya. Tubuh Gaby perlahan merosot ke bawah, tak melepaskan pelukannya dari Marvel. Ia duduk bersimpuh di sana. Perlahan ia mengurai tangannya. Marvel terjatuh di pangkuan Gaby.
Wanita itu menangis terseduh-seduh saat melihat wajah suaminya yang sudah mengeluarkan busa banyak. Ia memeluk lagi tubuh itu. "Tidurlah dengan damai suamiku, terima kasih sudah mencintaiku," ujar Gaby. Gaby mendaratkan ciumannya di dahi sang suami. Air matanya sampai menetes membasahi kulit yang sudah membiru bibirnya.